warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para pemuda masyarakat hadir dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak yang diwakili oleh KasubagTU Bapak Ustaz Haji Muhammad Dzulkarnain SPDI MPDI, hadir juga dalam kesempatan ini pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Islam Bapak Kiai Mufti Mubarak, hadir juga pimpinan dari Pondok Darul Hikmah dan juga Rois Amsurya NU Kabupaten Landak Kiai Haji Misbah, hadir juga ketua-ketua Ormas, ada Ketua Ijmi Bapak Iskandar Haris, dari penyuluh Bapak Iqbal dan Bapak Syarif, dan tidak lupa kepada teman saya seperjuangan ketika di Ma'had Darul Lughah wa Dakwah, Ustaz Faisal. Beliau ini Pak musuh bebuyutan saya, karena dulu kita itu ada liga di pondok, jadi saya itu selalu musuhan dengan Ustaz Faisal ini, musuhan dalam grupnya. Alhamdulillah ya, beliau dulu sering menanyakan apa bahasa Pontianaknya atau bahasa Kalbarnya, nyebut gini. Dulu sering minta diajarkan, tapi alhamdulillah beliau ini sudah dapat kamusnya dari Kalimantan Barat ini. Kamus hidupnya sudah beliau dapatkan, alhamdulillah. Dan juga para wali murid, para pemuka masyarakat, para santri dan santriwati, tidak lupa tadi ada juga ketua masjid Hafizatur Rahman Bapak Ngakmin, dan mungkin selebihnya saya tidak dapat menyebutkan secara satu persatu. Selebihnya saya titipkan kepada apa yang telah disebutkan tadi dan yang telah disebutkan yang terhormat tadi oleh ketua panitia, yaitu oleh Bapak Syahril. Tapi kita semua insya Allah semuanya yang hadir di tempat ini adalah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai pada hari ini, pada awal dari tahun 1445 Hijriah ini, kita masih diberikan oleh Allah berupa kesehatan, umur yang panjang, masih diberikan keistiqomahan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, atas segala nikmat dari Allah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita menyampaikan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti dan menghadiri kegiatan atau acara Khatmil Quran dari Madrasah Diniyah Takmiliyah, pimpinan dari Al-Ustaz Dzulkifli MPDI.
Alhamdulillah kita dapat hadir, dan ini merupakan salah satu syukuran karena para santri dan santriwati telah menyelesaikan satu tahap dari pendidikan yang ada. Jadi sudah menjadi suatu tradisi baik di madrasah diniyah atau di pondok pesantren, setiap menyelesaikan satu tahapan selalu ada tasyakuran, selalu ada selamatan. Kalau kita sudah khatam satu kitab, setiap kitab itu ada syukurannya itu, ya. Dan kita suka ada syukuran. Sebagai santri dulu sangat suka kita ada syukuran setiap khataman kitab, ya. Yang kita suka adalah pertama ada keberkahan dari para ustaz, yang kedua tentu hidangannya juga ada. Nah, ini yang biasa ditunggu oleh para santri. Dalam kesempatan ini barangkali saya duduk di depan ini hanya mengingatkan kembali, mengingatkan hal yang sudah baik. Mari kita lanjutkan, mari kita teruskan, karena ini yang menjadi kaidah barangkali dari Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu ala qadimus sholih wal akhdhu bil jadidil aswah. Nah ini, jadi al-muhafadzatu ala qadimus sholih, kita ini memelihara nilai-nilai lama yang kita anggap baik. Artinya apa yang kita lakukan selama ini yang dianggap baik, lanjutkan. Bagi bapak-bapak yang telah berderma menyumbang kepada lembaga ini, lanjutkan, jangan bosan berbuat baik. Bagi ibu-ibu yang telah ada jaringan berbuat baik, hadir dalam majelis taklim, lanjutkan semuanya. Bagi para asatid, para ustadz dan ustadzah yang telah ikhlas mengajar di lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah Atifur Rahman ini, lanjutkan pengabdiannya, lanjutkan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Artinya kita ini melanjutkan kembali segala bentuk kebaikan yang telah kita lakukan, dan kita jangan bosan-bosannya untuk melakukan kebaikan, sambil barangkali kita mencari apakah ada hal-hal baru, apakah ada kebaikan-kebaikan baru sebagai tambahan dari kita melakukan suatu kebaikan. Dan memang ini yang diingatkan dalam maqalah ulama, bahwa maqalah ulama itu ada disebutkan bahwa man kana yaumuhu khairum min amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia ini adalah orang yang beruntung. Tapi maka yaumul amsi bahwa khosir, orang yang sama saja stagnan, tidak ada perubahan, tidak ada grafik peningkatan dalam kehidupannya, maka dianggap sebagai orang yang merugi. Kalau dia itu sama, masalahnya dia dianggap sebagai orang yang hanya jalan di tempat saja, tidak ada perubahan. Dan barang siapa mangkana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un, orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ini adalah dikatakan orang yang terlaknat. Nah, bagi lembaga ini barangkali senantiasa mengadakan suatu inovasi, suatu perubahan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat sekarang ini, yang memang merupakan suatu keharusan yang tidak dapat untuk kita tolak. Kita hanya dapat mengimbangi, kita hanya dapat untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada di balik teknologi dan yang menjadi hobi bagi generasi yang ada pada saat sekarang ini. Nah, ini kita harus banyak-banyak memahami, terutama ya untuk lembaga pendidikan madrasah diniyah ini. Jangan sampai ke depannya itu ya terjadi sebagaimana ada lembaga-lembaga lain. Nah, ini kita naudzubillah. Ada lembaga yang bagus dalam operasionalnya, tetapi buruk dalam administrasinya. Ada yang bagus dalam administrasinya, tapi mereka kurang baik dalam operasionalnya. Artinya kalau dilihat suatu lembaga secara operasionalnya baik, ada kurikulum, pendidikannya dapat berjalan dengan baik, segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, maka
Jangan lupa untuk bidang administrasinya. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Muhammad Zulkarnain bahwa jangan lupa senantiasa konsultasi dengan Kemenak Kabupaten Landak dalam hal ini. Terutama senantiasa meminta petunjuk kalau ada masalah dalam penguasaan aplikasi yang ada, dan yang paling pokok adalah di dalam update data emisnya. Karena kalau sekarang ini semuanya tergantung kepada update data emisnya. Pada M3 beberapa waktu yang lalu, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang sebenarnya anak didik mereka itu mampu untuk diutus dalam mengikuti musabaqah qiraatul kutub. Jadi dilaksanakan yang pertama kali adalah untuk tingkat provinsi. Tapi seribu sayang, banyak sekali dari lembaga-lembaga pendidikan, baik itu dari madinnya, kemudian dari pesantrennya, tidak dapat mengirimkan santri-santri mereka yang sebenarnya mampu, punya kemampuan dalam membaca kitab-kitab yang akan diperlombakan untuk tingkat provinsi. Tapi sayang, syarat utamanya adalah untuk bisa didaftarkan lembaga itu harus melaksanakan update emisnya. Banyak yang terkendala dan terhalang karena tidak melakukan update dari emisnya itu. Oleh karena itu penting segalanya itu senantiasa kita konsultasi dengan Kementerian Agama, karena walau bagaimanapun juga lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia ini itu adalah di bawah pengawasan dari kantor Kementerian Agama. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah setiap kamu itu takut, khawatir, meninggalkan generasi-generasi keturunan-keturunan di belakang kalian adalah generasi yang lemah. Maka takutlah kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini kalau kita melihat dalam tafsirannya banyak sekali. Ada salah seorang mufassir yang menafsirkan ini berkaitan dengan kita mengayomi anak yatim. Karena apabila ada anak yatim, maka kita semua orang-orang tua yang muslim itu adalah bapak bagi mereka. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan setiap kita ini memang harus berjuang dalam kehidupan ini agar nanti kita ini tidak meninggalkan keturunan kita menjadi orang-orang yang tidak dapat mewarisi harta dari orang yang ada di atasnya. Dan ada juga tafsiran yang lain bahwa hendaknya kita meninggalkan dan khawatir kalau kita sudah tidak ada, kalau kita sudah tua, anak-anak kita ini lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam keimanannya, lemah dalam akidahnya, lemah dalam agamanya. Ini yang kita khawatirkan. Maka dengan adanya madrasah diniyah takfiriyah Afifatur Rahman ini merupakan salah satu dari jawaban bahwa kekhawatiran kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, terutama generasi-generasi yang lemah dalam ilmu agamanya, generasi-generasi yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita minimalisir dengan adanya lembaga pendidikan ini. Kita jangan sampai meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, meninggalkan mereka dalam keadaan tidak tahu, karena rugi sekali bapak-bapak dan ibu-ibu. Dulu bapak-bapak dan ibu-ibu ketika anaknya lahir, apa yang kita mintakan ibu-ibu kepada orang-orang yang hadir dalam akikahnya? Apa yang kita minta agar anak kita itu apa? Ya,
Agar apa Bapak yang kita minta? Agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang kita minta kan? Anak kita pun barangkali dewasa masuk TK. Kita juga sering minta kepada para kiai, para ustaz. Tolong doakan kiai, tolong doakan ustaz, tolong doakan habib. Anak saya ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Nah, kita tidak hanya diminta untuk minta doa dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang alim, tapi juga apa usaha yang sudah kita lakukan di dalam mengantar anak-anak kita ini menjadi orang yang soleh. Karena menjadi anak yang melahirkan anak yang soleh ini merupakan dambaan dari kita semua, dambaan dari kita. Ida mata kudu adama ingkoko amaluhu ila min salat sedaqatin jariyatin aw ilmin tafawbi awalin sholin jadahu. Kalau anak Adam itu meninggal maka terputus amalannya, dia tidak dapat beramal lagi, dia tidak dapat beribadah lagi, tapi pahalanya akan mengalir lewat sesuatu yang dia tinggalkan, yaitu 3 perkara. 3 perkara ini menurut dari Syekh Muhammad bin Abi Al-Maliki adalah 3 perkara yang paling besar, bukan hanya terbatas pada 3 perkara ini. Ini kadang-kadang diplesetkan tafsir daripada hadis ini, karena tidak menutup seseorang yang meninggal dunia tidak hanya lepas dari 3 perkara ini dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan ampunan dosa. Di dalam hadis ini tidak ada disebutkan khotib Jumat juga merupakan salah satu dari bentuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal itu dipastikan setiap hari Jumat mendapat kucuran doa dari para fuqaha, dari para khotib. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dapat kucuran. Tapi yang 3 ini adalah 3 yang penting. Sebenarnya masih banyak yang lain. 3 ini yang paling pokok. Pertama adalah ada sedekah jariyah. Ini agak berat karena syarat kalau kita mampu meninggalkan dunia ini dalam keadaan meninggalkan sedekah jariyah, ini syaratnya kita harus menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang hartawan. Di syaratnya harus kaya dulu baru mampu yang pertama ini. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi. Syaratnya kita harus punya karangan kitab-kitab, kita harus punya pondok pesantren. Sementara kita ini tidak semuanya barangkali punya pondok pesantren. Ya, alhamdulillah Kiai Misbah sudah, Kiai Muhdi Mubarak juga sudah, Ustaz Zulkifli juga punya lembaga pendidikan. Ini insya Allah dapat ukuran dari ilmu yang bermanfaatnya itu. Ya, para penyuluh sebagai dai dan daiyah juga dapat ukuran dari ilmu yang bermanfaatnya itu. Ya, jadi ilmu yang bermanfaatnya dapat mereka itu. Nah, apa yang dianggap mampu oleh semua kita ini? Kalau yang pertama tadi agak berat, yang kedua juga agak berat juga. Yang ketiga ini yang agak ringan, yaitu meninggalkan anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pertanyaannya, apakah bisa anak yang soleh hanya minta didoakan kepada para kiai, lalu tidak kita antarkan ke lembaga pendidikan? Ini kan tidak nyambung antara doa kita dengan apa yang kita lakukan. Kita minta anak yang soleh, tetapi apa yang itu ya tidak menunjang untuk dijadikan anak yang soleh.